Selamat malam, Opa Oma yang Tuhan kasihi. Perkenalkan, saya Loren Meno dari Jemaat GPIB Immanuel Bung Karno Mataram, Nusa Tenggara Barat sebagai anggota PKLU. Malam hari ini kita akan membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Sang Maha Tabib telah dekat, yaitu Tuhan Yesus. Wahai yang sakit dan penat, dengarlah suara Yesus. Baik di dunia yang fana, baik di surga yang bakal, yang terindah selamanya, nama Tuhan Yesus. Diampuninya dosamu, dengarlah suara Yesus. Menuju surga jalanmu bersama Tuhan Yesus. Baik di dunia yang fana, baik di surga yang bakal, yang terindah selamanya, nama Tuhan Yesus. Sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, alangkah baiknya kita memohon bimbingan Tuhan melalui doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di dalam surga, Bapa yang maha mulia dan agung, pada malam hari ini kami anggota PKLU, Pelkat PKLU GPIB, boleh bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat-Mu, karena kasih dan penyertaan-Mu dalam perjalanan hidup kami hingga saat ini. Dan saat ini kami akan membaca akan firman-Mu. Kiranya Engkau memampukan untuk kami mengerti dan memahami firman-Mu ini. Tuhan yang Maha Agung, dengan kuasa-Mu Engkau mendiami suara dan pikiran-pikiran yang tidak berkenan kepadamu, sehingga apa yang akan kami baca dapat kami mengerti, dan kami siap untuk membaca dan melaksanakannya. Terpujilah nama-Mu. Haleluya. Amin. Pembacaan firman Tuhan yang terambil dari Markus 7 ayat 31 sampai 37. Demikian firman Tuhan. Yesus menyembuhkan seorang tuli. Kemudian Yesus meninggalkan pula daerah Tirus dan melalui Sidon pergi ke Danau Galilea di tengah-tengah daerah Dekapolis. Di situ orang membawa kepadanya seorang yang tuli dan yang gagap, dan memohon kepadanya supaya ia meletakkan tangannya atas orang itu. Dan sesudah Yesus memisahkan dia dari orang banyak, sehingga mereka sendirian, ia memasukkan jarinya ke telinga orang itu, lalu ia meludah dan meraba lidah orang itu. Kemudian sambil menengadah ke langit, Yesus menarik napas dan berkata kepadanya, Ephata, yang artinya
terbukalah. Maka terbukalah telinga orang itu, dan seketika itu terlepas pula lah pengikat lidahnya. Lalu ia berkata-kata dengan baik. Yesus berpesan kepada orang-orang yang ada di situ, supaya jangan menceritakan kepada siapapun juga. Tetapi makin dilarangnya mereka, makin luas mereka memberitakannya. Mereka takjub dan tercengang dan berkata, "Ia menjadikan segala-galanya baik. Yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berkata-kata." Demikianlah firman Tuhan. Renungan kita pada malam hari ini menurut SBU yang diberikan perikop dengar dengan benar. Salah satu faktor yang sering menjadi sumber masalah dalam kehidupan kita adalah kebanyakan orang lebih suka berbicara daripada mendengar. Orang yang suka sekali berkomentar, protes, mengkritik, menghakimi, juga membicarakan keburukan sesamanya atau bergosip, beradu argumentasi atau berdebat, dan sebagainya. Betapa banyak keluarga yang hancur, hubungan suami istri, orang tua dan anak, kakak dan adik yang tidak lagi harmonis karena sering cekcok, tak bisa menahan bicaranya, dan tak ada yang mau mengalah. Begitu pula dalam kehidupan bermasyarakat atau bernegara. Masalah seringkali terjadi karena pemimpinnya banyak bicara, tapi sedikit kerja. Sering bertikai dan berselisih paham, serta suka sekali melaksanakan kehendaknya pada orang lain. Bacaan ini adalah tentang peristiwa Yesus menyembuhkan seorang tuli dan gagap. Yesus memasukkan jarinya ke telinga orang itu, lalu ia meludah dan meraba lidah orang itu sambil menengadah ke langit. Yesus menarik napas dan berkata kepadanya, "Ephata," yang artinya terbukalah. Maka terbukalah telinga orang itu, dan seketika itu terlepaslah pula pengikat lidahnya. Lalu ia berkata-kata dengan baik. Dengan menyembuhkan telinga orang itu, Yesus mau mengatakan bahwa ia menyembuhkan dan mengangkat kemampuan pendengaran manusia untuk sanggup mendengarkan sabda Allah. Kata Tuhan, "Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya." Lukas 11 ayat 28. Dengan menyembuhkan orang tuli dan bisu itu, orang itu bukan saja sembuh, tetapi juga diselamatkan. Saat malam menjadi bagian dalam hidup kita, mari belajar untuk lebih peka mendengarkan suaranya. Pakailah kedua telinga yang Tuhan berikan untuk mendengar dengan baik, terlebih mendengar kebenaran firman-Nya. Mintalah Tuhan menolong agar keselamatan yang telah diberikannya mendorong kita menjadi alat di tangannya. Segala puji baginya, telah ku ikut Yesus. Olehnya aku selamatlah, ku cinta Tuhan
Mari kita berdoa. Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu, ya Allah, karena Engkau Tuhan yang memberikan kami kesempatan membaca firman-Mu yang hidup. Melalui kuasa dan penyertaan-Mu, kiranya sabda-Mu boleh diam dan menjadi pedoman dalam kami menjalani kehidupan ini. Ya Bapa kami yang dalam surga, kiranya kuasa dan lindungan-Mu melalui anak-Mu Yesus Kristus, kami boleh lebih peka mendengarkan firman kebenaran dan boleh menjadi alat dan menjalankan panggilan-Mu. Pada kesempatan ini kami berdoa untuk seluruh Pelkat PKLU GPIB dari tingkat sinodal sampai bagian jemaat yang ada dimanapun. Kiranya Engkau memberkati dan melindungi kami dalam menjalani kehidupan bersama keluarga. Kiranya damai sukacita daripada-Mu menyertai keluarga kami. Dan kami juga berdoa untuk pengurus Pelkat PKLU tingkat pusat dan daerah. Kiranya Tuhan memberkati kesehatan dan sukacita dalam kehidupan bersama keluarga mereka. Tuhan memberkati program-program yang sudah dilaksanakan maupun yang belum, sehingga boleh menjadi berkat bagi sesama. Kami, Bapa kami yang di dalam surga, kami berdoa untuk para hamba-hamba-Mu, baik yang ada di tingkat sinodal maupun Bajeng. Kiranya Engkau menjaga dan memberkati mereka dan keluarga. Mereka boleh menjadi hamba-hamba yang Engkau urapi sebagai saluran berkat bagi sesama. Kami juga berdoa untuk pemerintah dan dari tingkat pusat sampai ke desa sekalipun. Kiranya Engkau memberkati dan campur tangan dalam program yang dilaksanakan, sehingga menimbulkan kehidupan aman dan tentram di dalam masyarakat. Bapa kami yang di dalam surga, kiranya Tuhan memberkati untuk dan menyempurnakan doa yang kami panjatkan ini, yang kami alaskan di dalam nama anak Yesus Kristus, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.